Oke, kita bertemu lagi. Pada hari ini topik kita adalah mengenai payroll dan commission. Artinya penggajian dan komisi. Nah, penggajian. There are many different way to be paid on is or employer. Ada berbanyak cara dalam sistem penggajian, ya kan? Contohnya adalah yearly salary, gajian tahunan. Nah, sebelum kita masuk ke tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Oke, yang pertama ada yang disebut gross pay. Gross pay ini artinya gaji bersih. Nah, kalau gaji tahunan ini biasanya kayak kontrak ya, kayak kalian lihat pemain bola ada Barcelona, Messi ya, dia dibayar per tahun, berapa kontraknya per tahun. Jadi dia dibagilah per bulannya berapa, dibagi 12 ya kan. Ada juga gajian bulanan. Gajian bulanan itu 12 kali dalam setahun. Ada gajian semi monthly atau yang disebut dengan twice a month, 2 kali dalam sebulan, berarti 24 kali gajian dalam setahun. Ada biweekly. Biweekly setiap 2 kali dalam seminggu. Maksudnya tiap 2 minggu sekali gajian, 2 minggu sekali gajian. Berarti dia gajian dalam setahun ada 26 kali. Ada juga orang gajian sampai mingguan. Jadi kalau setahun dia dapat gaji 52 kali. Nah, rincian atau kesimpulannya seperti ini. Kalau dia gaji bulanan setahun 12 kali. Kalau dia gajian semi monthly atau sebulan 2 kali, maka dia dapat 24 kali. Kalau gajian biweekly setiap 2 minggu, maka setahun dia dapat 26 kali. Kalau dia gajian mingguan, maka setahun dia dapat 52 kali. Masuk kita ke contohnya. Contohnya, if a person, jika seseorang earn 54.000 setahun, gajinya 54.000 dia setahun, carilah gross amount, gaji bersih orang tersebut jika dia, if he is paid monthly, gajian bulanan. Bagi 54.000 bagi 12, dapatlah 4.500. Contoh kedua, if a person earns 560 a year, find a person salary if he paid weekly. Jadi setahun 40.560 dibayar mingguan, berarti bagi 52 dapatlah 780. Nah, contoh berikutnya, find a person gross pay if she earns 2140. Yearly is paid bi-weekly. Bayar gaji setahun 23.140 dibayar bi-weekly. Bi-weekly adalah 2 mingguan. 2 mingguan. Kalau 2 mingguan gajian setahun 26 kali, dapatlah segini. Contoh berikutnya,
Find a person gross pay if he is paid semi-monthly and 72,000 per year. Semi-monthly berarti 2 kali sebulan. Kalau 2 kali sebulan sama dengan 24 kali setahun. Nah, ya. Jadi 72.000 bagi 24 dapatlah segini. Itulah ya contohnya. Nah, practice. Nah, ini latihan ini kalian kerjakanlah. Nah, ini ku bikin di sini. Nah, saya bikin seperti ini ya. Ini kalian kerjakan. Contoh, find Jane Gilchrist gross pay if she earn 32,000 a year, is paid monthly. Find Nebosa gross pay if she has a salary sekian, semi monthly, 2 kali sebulan. Find Chad Bolick gross pay if she earn paid bi-weekly. Find Melody Smith gross pay earn a year, weekly, tak mingguan. Find Ying Pen gross pay if is paid bi-weekly earn. Nah, ini kalian kerjakan ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Sekarang gaji jam-jaman. Many people work for an hourly wage or an hourly rate. Banyak orang tapi gajiannya dihitung per jam. Tetapi di Indonesia ini masih jarang ya. Ini masih kebanyakan di luar negeri ya, negara-negara maju. Nah, standar in this case 40 hours per week is considered the standard work week. Jadi kalau di luar negeri gaji jam standar kerja itu 40 jam. Tetapi kalau di Indonesia itu 38 jam ya, 1 minggu. Nah, di sana 40 jam. Nah, any hours over 40 per week is considered overtime. Lewat dari 40 jam itu dianggap sebagai overtime atau di Indonesianya lembur. Nah, jadi jam lembur ini berbeda hitungannya. Kita lihat contohnya. For example, if a person earn $12 an hour and is paid 1.5 for his hourly rate, his overtime would be 12 times 1.5, so or 12 times 1.5, so it is $18 ya. Contohnya, orang itu dibayar $12 1 jam. Lemburnya dibayar 1.5, 1/2 dari tarif dia. Maka upah lembur adalah 12 kali 1/2, dapatlah $18. Nah, kita lihat langsung saja ke example contohnya. Di sini an employee earns $15 per hour, work for 47 hours per week, and his gross pay is the week if his paid overtime rate is 1.5 time hourly salary. Diketahui gaji $15 per jam, kerjanya seminggu 47 jam. Rate lemburnya sama dengan 1/2 kali jam biasa. Maka pertama kita lakukan adalah mengurangi
berapa jam standar? Jam standar 40 jam ya kan? Jadi 47 jam kurang 47 40, maka jawabnya 7. Nah, gaji standar dia adalah 40 kali 15 dapat 600. Gaji lemburnya adalah 7 kali 15 kali 1,5 dapatlah 157,5. Gaji bersihnya 600 tambah 157,5 dapatlah 757,5. Nah, sekarang contoh kedua kita lihat. An example. An employee earn 12.75 per hour and is paid 1.5 time her hourly rate for any hours that he works for over 40 hours per week. Find her pay if she works the following hours. Seorang pekerja gaji per jamnya 12,75 dolar. Gaji lemburnya adalah 1,5 jam, 1.5. Dia bekerja jam wajib 40 jam. Berikut tabel jam kerja pegawai tersebut. M. Monday. Dia bekerja 8 jam. Tuesday 10 jam. Wednesday 6 jam. Thursday 12. Friday 8 tambah 5 Saturday. Jadi dia bekerja 6 hari seminggu. Kita total jam dia bekerja selama seminggu 49 jam. Jadi jam standar dia yang dibayar gaji standar lebih 9 jam. Lemburnya 9 jam. Berarti 40 jam kali 12,75 dapat 510. Gaji lembur 9 kali 12,75 kali 1,5 dapat 72,13. Sehingga gaji bersihnya adalah 510 tambah 172,13 ya. Nah, contoh berikutnya, example. If a person earned 584 last week and work 40 hours, find his hourly wage. Nah, seseorang gajinya minggu lalu itu 584, bekerja selama 40 jam. Dari sini kita ketahui bahwa dia no lembur, tidak ada dapat upah lembur karena masih standar peraturan 40 jam. Tugas kita di sini adalah mencari berapa sih gaji dia per jam. Ini gampang, cukup kita bagikan saja, dapatlah 14,14 dolar 60 sen per jam. Oke, nah sekarang masuk ke praktice, latihan. Nah, ini kalian kerjakan ini. Nah, ini kalian lihat nih ya. Nah, biar ku bacakan. Bill Burke worked 46 hours last week. He earns 8.75 per hour and gets time and a half for all hours he works in excess of 40. Find his gross pay. Jadi di sini dia mencari gaji bersihnya total. Dia ada lembur ini. Nah, nomor 2. Mary Carlson work in the following hours last week. Ini jam kerja dia selama Senin sampai Sabtu. Nah, pertanyaannya apa itu? If she gets $12 for 60 cents per hour and a half for
all hours she work over 40, find her gross pay. Nah, ini kalian total, kurangkan 40, kalikan berapa tarif dia lemburnya. Nomor 3, if a person gross pay per week is 618 and person work 40 hours, find her hourly wage. Ini disuruh menghitung tarif gaji per jam. 4. Shin Yong earn 650 per hour and gets time a half for all hours. He works over 40. His gross pay last week 380.18.50. How many hours overtime did he work? Nah, ini dia. Kalau yang ini gaji per jam diketahui, tarif lembur juga diketahui kalau lewat 40. Nah, total pendapatan gaji dia diketahui. Yang ditanyakan berapa jam dia lembur supaya dapat gaji seperti ini. Nah, ini cuma dibalik-balik saja ini, nggak payah ini. Kalian ikuti aja tadi itu soal itu, udah bisa kalian jawab itu. Suli earn 9.60 per hour, gets double time for all hours over 40 that she work per week. If she receive an $80 bonus last week and work 47 hours, find her gross pay. Nah, ini agak beda. Jadi si Suli ini tarif dia per jam ada dikasih tahu. Kemudian dia dapat double time. Jadi dapat dia waktu double yang lewat 40 jam. Dalam satu minggu. Jadi gini, kalau lewat 40 jam dia dapat double, berarti jam lembur dia double, berarti kali 2, bukan kali 1,5. Kak, terus apalagi dapat si Suli? Si Suli juga dapat bonus $80 dia dapat minggu lalu, karena dia anaknya rajin kerja, rajin dia, tak pemalas kayak kalian. Bercanda aku ya. Rajinnya kalian semua. Dan bekerja selama 47 jam dia minggu lalu, tambah lagi bonusnya $80. Carilah berapa gaji dia yang dibawanya pulang. Nah, sampai di sini dulu lah ya. Sampai di sini dulu topik kita mengenai gaji. Nah, kalau komisi ini nanti minggu depan saja kita sambung, karena ada lagi yang mau saya kerjakan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai ketemu lagi.